Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak atau Ibu Asesor Sertifikasi Dosen. Perkenalkan, nama saya Anis Nikmatul Nikmah SSTM Kes. Saya salah satu dosen di Prodi dosen tetap di Prodi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kediri. Riwayat pendidikan saya lulus Diploma 4 Kebidanan dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kediri pada tahun 2010. Lalu saya mengambil Magister Kesehatan di Universitas Diponegoro Semarang, lulus pada tahun 2016. Mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu kebidanan. Salah satunya adalah mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan apras atau anak prasekolah. Berikut akan saya paparkan tentang RPS yang telah kami buat. Ya. Jadi di mana mata kuliah askep neonatus, bayi, balita, dan apras ini dengan bobot SKS 5 SKS ya, dengan dibagi 3 teori dan 2 praktikum yang ditempatkan pada mahasiswa tingkat 2 atau semester 3. Ya. Untuk dosen pengampu kita tim teaching, ada saya sendiri dan ada Bu Sutrisni SST MPH. Dan capaian pembelajaran prodi ya, pastinya mengacu pada pengetahuan, sikap, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dasar neonatus, bayi, balita, dan apras. Yang kedua, memahami adaptasi fisiologi neonatus. Yang ketiga, memahami konsep dasar asuhan neonatus, bayi, balita, dan apras. Yang keempat, memahami kebutuhan dasar kebidanan pada asuhan neonatus. Lalu yang kelima, mampu menguasai konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan neonatus, bayi, balita, dan apras. Yang keenam, memahami dan mengidentifikasi masalah yang terjadi. Yang ketujuh, mengidentifikasi penyulit. Lalu yang kedelapan, memberikan asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, balita, dan apras. Yang terakhir adalah mampu melakukan pendokumentasi asuhan kebidanan. Ya. Dari capaian pembelajaran ini, karena kita tadi tim, ya, jadi ini dibagi menjadi 2, ya. Ada bagian untuk mata kuliah atau pokok bahasan yang saya ampu dan dibagikan pada tim teaching saya. Harapan dari perkuliahan ini, apa nanti tujuan yang ingin dicapai adalah harapannya pastinya mahasiswa nanti ya mampu atau mempunyai kemampuan ya untuk memberikan asuhan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah atau apras ya. Yang dimana mereka nanti mampu melakukan asuhan yang mereka berikan dan memberikan intervensi sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah referensi yang saya pakai di sini. Saya selalu mengupdate untuk referensinya dari buku, dari sumber-sumber, dari Kemenkes atau peraturan-peraturan yang terbaru. Ya. Dan tidak lupa saya menambahkan referensi dari publikasi hasil penelitian saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Pijat Bayi oleh Ibu terhadap Bonding Attachment dan Perubahan Berat Badan pada Bayi. Pada publikasi ini adalah salah satu referensi yang nantinya bisa masuk pada pokok bahasan, ya, seperti pokok bahasan di sini pada pokok bahasan yaitu pada konsep dasar asuhan neonatus, bayi, balita, dan apras, yaitu pembahasan tentang bahan kajiannya adalah tentang bonding attachment dan bagaimana upaya untuk meningkatkan bonding attachment itu sendiri. Lalu selanjutnya, untuk pijat bayi itu sendiri, itu nanti masuk ke pokok bahasan di kebutuhan dasar kebidanan, ya, salah satunya adalah perawatan bayi sehari-hari. Ya, kebutuhan untuk perawatan bayi sehari-hari, salah satunya adalah pijat bayi.
Untuk media pembelajaran yang saya gunakan, diantaranya adalah Microsoft Office, Windows Media Player, dan karena ini musim pandemi, ya, jadi saya menambahkan untuk media selain ada sistem pembelajaran daring dari institusi atau dari Universitas Kediri yang dinamakan SPADA, saya mendukung juga dengan menggunakan Zoom maupun media sosial. Ya, lalu untuk hardware-nya, ya perangkat lunaknya saya menggunakan laptop dan PowerPoint serta video-video yang telah saya buat. Penilaian dalam pembelajaran ini, ya, ini dibagi dari kehadiran 10%, ya, untuk tugas 20%, untuk praktikum 20%, dan ada nilai UTS 20% serta nilai UAS 30%. Berikut akan saya paparkan salah satu media pembelajaran, yaitu SPADA yang biasa digunakan di Universitas Kediri. Berikut adalah ini sistem pembelajaran daring dari Universitas Kediri. Untuk kita mempunyai akun, yaitu Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita, dan APRAS. Ya, menjelaskan CPL-nya apa, penilaiannya, bagaimana tips belajar. Ini untuk kontak dosennya, jadi ada tim, ada saya, dan Bu Sutrisni. Nah, di sini juga dibagikan bagaimana nanti absensi, lalu bagaimana mahasiswa itu nanti setiap pertemuan akan sudah dibagi, ya. Jadi mulai membahas sesuai dengan RPS yang telah dibuat, ya. Itu tadi adalah salah satu sistem pembelajaran daring yang ada di Universitas Kediri, dan saya menambahkan juga untuk Zoom, ya, di mana kita bisa berinteraksi langsung kepada mahasiswa, ya, untuk pembelajaran di daring ini. Demikian tadi adalah pemaparan dari RPS yang kami buat. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya untuk hari ini. Alhamdulillah, puji syukur, alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Hari ini kita bisa mengikuti perkuliahan, ya, walaupun masih dengan tatap muka, ya, dengan daring, ya. Ini nanti semua sudah hadir ya untuk perkuliahan hari ini, ya. Untuk perkuliahan hari ini adalah kita akan membahas tentang adaptasi perubahan pada bayi baru lahir dan perubahan-perubahan yang terjadi apa saja pada bayi baru lahir itu sendiri, gitu ya. Jadi untuk pembahasan hari ini merupakan sebelumnya kemarin itu kan sudah kita bahas tentang konsep dasar asuhan neonatus. Jadi kalian sudah paham, ya, apa sih yang disebut bayi itu siapa, neonatus siapa, anak itu siapa. Jadi semua sudah dibedakan berdasarkan usianya seperti itu. Jadi nanti terkait dengan asuhan yang diberikan, ya. Pada topik kedua ini, ya, ini juga menjadi dasar, ya, untuk perbekalan kalian nanti memahami untuk topik selanjutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar pada bayi baru lahir seperti itu, ya. Dan nanti pun ini juga digunakan sebagai dasar ketika kalian memberikan asuhan pada bayi baru lahir. Sebentar, saya akan slideshow dulu untuk materi hari ini. Bagaimana, sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Nah,
Nanti kalau misalnya ada kendala atau apa, ya silahkan langsung menyalakan ini ya mikrofonnya untuk memberikan arahannya seperti apa ya. Misalnya kurang jelas Bu atau suaranya kecil ya, karena mungkin kita biasanya terkendala karena sinyal ya. Kadang ada apa itu putus gitu ya. Oke. Sudah terlihat jelas ya di sini untuk ini materinya. Baik, hari ini adalah kita membahas tentang adaptasi fisiologi bayi baru lahir dan perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada bayi baru lahir itu sendiri. Ya. Adaptasi bayi baru lahir yang dimaksud kita beradaptasi itu seperti apa ya? Bayi baru lahir itu berpindah dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin. Maksudnya di dalam intrauterin itu adalah di dalam kandungan. Ya, dia harus bisa bertahan hidup di ekstrauterin atau di luar kandungan atau setelah bayi itu lahir. Ya, di sini banyak potensi kegagalan atau bayi tersebut itu gagal beradaptasi di ekstrauterin. Ya, ini karena biasanya disebabkan faktor-faktornya adalah kehamilan yang dikategorikan dia itu adalah berisiko tinggi. Ya, terus bayi dengan riwayat gawat janin. Ya, gawat janin itu seperti apa? Berarti dia itu sudah ada masalah pada masa kehamilannya. Ya, jadi harapannya ya bayi mampu bertahan di ekstrauterin kalau dia di dalam intrauterin itu juga dia itu mengalami sehat gitu. Ya, jadi nanti ketika dia itu hidup di luar kandungan, dia itu sudah siap untuk melewatinya sendiri. Ya, nah hal apa saja yang perlu dilakukan penilaian? Kita mengetahui bahwa bayi tersebut itu bisa beradaptasi, yaitu kita lakukan penilaian adaptasi bayi baru lahir. Ya, penilaian adaptasi bayi baru lahir, ya, kalau kalian sudah memahami tentang di APN, ya, bayi baru lahir itu yang dilihat apa saja? Bayi baru lahir yang normal itu adalah langsung menangis, ya, bergerak aktif, warna kulit kemerahan, ya. Terus ini. Alasannya itu adalah kenapa? Di intrauterin, janin itu tergantung pada plasenta sebagai organ pertukaran udara, ya, zat gizi dan lain-lain sebagainya, ya. Jadi semuanya itu berarti janin itu tergantung pada ibu. Ibunya sehat, ya. Nanti janinnya juga harapannya juga sehat karena apa yang dimakan ibu ya itu pun juga dimakan bayinya ya gitu. Jadi semuanya tergantung oleh ibunya ya. Kantong udara diisi oleh cairan paru janin ya. Lingkungan janin adalah air ya, di dalam itu hangat ya, suhunya itu sudah suhu yang disesuaikan dengan tubuh bayi ya. Lalu terlindung dari kontaminasi kuman yang berasal dari jalan lahir ibu karena memang ada ini apa selaput plasenta ya, selaput amnion ya. Nah, terus selanjutnya tidak harus bernafas dan makan. Siapa yang menyediakan? Yang menyediakan ya ibu ya. Berarti bayi di dalam kandungan itu tidak bernafas, Bu. Tidak ya. Dia semuanya itu tergantung dari ibunya ya. Pernapasannya lewat mana, Bu? Ya ikut ibunya. Ya mengalirkannya darahnya lewat darah yaitu yang melewati dari plasenta. Ya. Jadi kalau plasenta ini sehat, berarti kan ini juga kunci pokok dari yang menyalurkan atau mendistribusikan ya, yang ada pada ibu didistribusikan kepada janinnya. Ya, yang biasanya itu semuanya ketergantungan pada ibu ketika lahir ya di ekstrauterin ya. Itu apa adaptasi yang perlu dilakukan? Di luar atau suhu ruangan itu adalah lebih rendah. Ya, akhirnya bayi itu rentan terhadap terjadinya hipotermi. Ya, suhu lingkungan yang rendah, yang bervariasi, yang berubah-ubah. Ya, makanya nanti kalau kalian membuka praktek mandiri bidan, ya, jadi ruangan untuk bersalin itu jangan ada AC-nya. Aduh Bu bidan nanti ini apa? Bu bidannya gerah Bu kalau ini pertolongan persalinan. Kadang ada kipasnya dan lain sebagainya. Itu perlu diperhatikan. Ya, karena mengingat bahwa bayi itu rentan terhadap udara yang dingin
ya, yang mengakibatkan hipotermi ini merupakan salah satu penyebab tertinggi juga kematian dari bayi baru lahir, ya. Lalu tidak terlindungi dari kuman atau infeksi, ya, yang biasanya ada cairan amnion, ya, selaput amnion, ya, yang sekarang sudah tidak ada. Bayi tersebut harus bisa bertahan sendiri dengan pertahanan dari tubuhnya itu sendiri, ya. Harus bernapas dan makan, menyediakan oksigen dan mencerna makanan sendiri. Ya, yang biasanya semua suplai sel-sel darah itu adalah dari ibu, ya. Sekarang dia itu harus bernapas, ya. Masih semangat? Masih, Bu. Ya, Masih. baik. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah yang pertama perubahan itu adalah ada perubahan sistem pernapasan. Ya. Nah, pernapasan pada bayi ini adalah dipengaruhi dari peran surfaktan yang mengurangi apa sih fungsi surfaktan itu, yaitu mengurangi tekanan pada paru-paru dan membantu menstabilkan dinding alveolus. Ya. Lalu pernapasan normal pada bayi baru lahir itu terjadi 30 detik sesudah lahir. Ya, kok bisa Bu bayi itu langsung bisa bernapas yang sebelumnya itu paru-paru tidak bekerja? Ya, paru-paru itu ada, tapi tidak berfungsi. Ya. Nah, di sini apa penyebabnya itu? Karena terjadi hipoksia. Oke, hipoksia itu ada berarti kekurangan O2 di dalam tubuh kita. Ya. Nah, O2 tadi ya, O2 yang ada pada paru-paru itu kan kurang ya. Akhirnya apabila kita ada prinsip fisika ya, kalau di dalam kurang, di luar banyak kan akhirnya mengalir ke dalam kan gitu ya. Terus ada penimbunan CO2 di dalam paru-paru di dalam tubuhnya ya. Akhirnya O2 itu akan masuk ya, perubahan dari suhu lingkungan ya. Lalu tekanan pada torak ya. Banyak istilahnya yang mengatakan bahwa persalinan normal ya itu lebih banyak manfaatnya daripada SC. Salah satunya adalah adanya tekanan pada torak. Yang ini adalah membantu perubahan pada pernapasan bayi itu sendiri. Ya, karena tekanan pada torak itu ya mengakibatkan sepertiga cairan paru keluar diganti udara. Ya, sehingga torak nanti bisa berbentuk kembali seperti semula. Nah, Bu, berarti SC itu tidak bagus ya, Bu ya? Ya, bukannya tidak bagus ya. Kenapa dilakukan SC? Pastinya karena ada indikasi. Ya, kalau yang normal karena kita kodratnya kan sudah diciptakan untuk melahirkan per vaginam, ya. Nah, itu ada manfaatnya ternyata ya, dari melewati jalan lahir dengan dada ada tekanan itu salah satunya membantu dari pernapasan ketika bayi itu lahir. Ya. Berarti kita nggak boleh SC ya, lihat dulu ya. SC-nya harus ada dengan indikasi. Kalau itu memang membahayakan ibu dan janinnya, ya enggak apa-apa, tidak bisa lahir secara vaginam kan gitu. Selanjutnya ini adalah tadi sudah ya di pernapasan, ya. Selanjutnya adalah di sistem perubahan pada sirkulasi atau jantung. Ya. Dari gambar berikut ya, di sini ada fetal circulation dan postnatal circulation. Ya, fetal berarti ini adalah sirkulasi pada janin. Ya, yang ini adalah sirkulasi bayi setelah lahir. Ya, ini adalah paru-parunya. Ya, ini adalah jantung. Ya, ini ada plasenta. Lihat di sini perbedaannya. Di sini kan sudah tidak ada plasenta. Ya, ini semua darah plasenta. Ibaratnya kalau kita darah merah itu biasanya darah yang mengandung O2. Gambarannya adalah seperti itu untuk menggambarkan, mempermudah kita untuk mempelajari. Ya, dulu di biologi kan juga melajari seperti itu kan. Darah yang warnanya biru itu yang mengandung CO2, yang merah itu mengandung banyak O2 karena kaya nutrisi, makanan, ya dan lain sebagainya. Kalau yang warna biru itu mengandung hasil sekresi dan lain sebagainya, CO2 yang akhirnya warnanya biru gitu ya. Di sini ya, kalau pada saat di janin ya, itu kan berasal semua dari ibu yang dilewatkan di plasenta. Ya, jadi plasenta ini akan membawa ke ini adalah umbilical vein atau dia tali pusat, ya. Jadi ini tali pusat, ya. Nah, plasenta nanti tali pusat umbilical vein ya akan masuk ke abdomen, ya. Dia nanti akan mengalirkan
darah yang mengandung O2 ya, makanan, nutrisi ya. Nah, ini akan dibawa ke vena cava inferior ya, yang akan naik. Nah, yang sebelah sini itu kalau jantung itu dibagi, ini ada apa aja? Atrium, kanan. Atrium dan ventricle. Ya, atrium Ventricle dan kanan, ventricle kiri. betul. Ya, jadi ada atrium, ada kalau yang bawah ventricle, ya. Jadi akan dibawa ke atrium, ya. Yang sini adalah sebelah kanan, yang ini adalah ibaratnya menghadap kita ya. Atrium sebelah kanan, ya. Yang biasanya kan masuknya langsung ke ventricle sebelah kiri. Ya, kalau kita orang dewasa. Tapi kalau janin itu tidak, tambahannya ada apa? Ada foramen ovale. Yang ini adalah katup yang tidak permanen, ya, yang dimana itu menghubungkan antara atrium kanan ke atrium sebelah kiri, ya. Nah, ini langsung ke atrium sebelah kiri, ke ventricle sebelah kiri, dibawa ke aorta atau ke seluruh tubuh. Ya, arteri terbesar dari tubuh kita yaitu aorta, ya, yang dibawa ke cabang-cabang arteri besar, arteri kecil dan cabang-cabang lainnya. Ya, yang nanti akan kembali lagi ke plasenta, ditukarkan kembali, disetor lagi, ya. Ya, yang ke sini nanti, ya. Ini karena paru-paru belum berfungsi, ya. Paru-paru belum berfungsi ini kan yang banyak mengandung CO2, ya. O2-nya sudah dari ibu. Gitu, ya. Oke, selanjutnya kita bedakan ketika plasenta itu sudah dipotong, ya. Jadi tali pusat itu dipotong, jebret. Ya. Sudah tidak ada pasokan kepada tubuh bayi itu sendiri, ya. Akhirnya ketika tidak ada pasokan, berarti di sini kan apa? Darah itu banyak mengandung CO2, ya, nutrisi-nutrisinya kan terhenti. Jadi akan penurunan dari sistemik dari peredaran darah di tubuh itu sendiri, ya. Nah, karena di sini itu tekanan menjadi rendah, ya. Nah, akhirnya di sini akan dibawa ke paru-paru dan bernafas karena tadi pernapasannya sudah berfungsi normal, ya. Nah, di sini akan kayak O2. Kayak O2 yang nantinya, ya, darah yang tadi banyak mengandung atau dari vena, ya, yang banyak mengandung CO2 dibawa ke paru-paru yang akan ditukarkan di alveoli, ya, itu nanti banyak mengandung O2, ya, yang dikeluarkan ke apa ini? Atrium sebelah kiri, ya, ke kanan baru masuk ke aorta dan ke seluruh tubuh, nanti ke arteri kecil, arteri besar, ditukar di kapilaris, ya. Setiap sel-sel itu kan punya kapilaris untuk pertukaran ini, ya, dari pertukaran gas, pertukaran makanan, ekskresi, ya, itu ditukarkan, dikembalikan lagi ke jantung lagi, dibawa lagi ke paru-paru kanan dan kiri, ditukarkan oleh minta oksigen lagi, ya, dibawa lagi ke seluruh tubuh, ya. Nah, di sini foramen ovale karena di sini tekanannya menjadi tinggi, akibatnya foramen ovale ini tertutup, ya, sama ductus lactiferus. Kalau kalian ini lihat ada bedanya. Nah, ya, ini akan otomatis tertutup, ya. Ini biasanya itu normalnya adalah 10 sampai 15 jam, ya. Kalau ini langsung, ya. Ini untuk foramen ovale. Kalau untuk ductus lactiferus ini adalah 10 sampai 13 jam dan akan menutup permanen itu pada usia 2 sampai 3 minggu. Ayo, ada yang ditanyakan? Bagaimana, ngantuk? Ngantuk kah? Jadi harus memang benar-benar dikuasai ya. Apa teori fisiologisnya dari bayi baru lahir itu sendiri, yang dimana itu adalah untuk menentukan kalian memberikan asuhan, ya. Selanjutnya setelah ini nanti, ya, kita akan membahas tentang pertemuan berikutnya itu adalah tentang kebutuhan pada bayi baru lahir. Mulai kebutuhan apa? Kebutuhan minum, ya. Kalau minum berarti ada apa? Ada kaitannya gastrointestinal, ada apa perubahannya? Kalau makan berarti makannya bayi baru lahir itu seberapa? Makanan yang terbaik untuk bayi itu apa? Kan gitu. Ya, jadi semuanya ada kaitannya. Ya.
Terus untuk asuhan yang diberikan adalah untuk mencegah hipotermi, ya, menjaga hipotermi karena bayi sering mengalami hipotermi karena perubahan apa kan gitu, ya. Seperti halnya tadi ada kehilangan panas, ya. Ada berapa tadi kehilangan panas? Ada berapa? Ayo. Ada berapa tadi? Ada 4. Ada yang ingat apa aja? Yang di tubuhnya ada cairan. Apa? Eva? Ayo Ras, apa Ras? Raras, kayaknya Raras mau mengeluarkan unek-unek tapi bingung, Bu. Ayo apa? Kurnia, Siti, Elis, Gina, Pria, Yohanita, Putri. Ayo apa? Evaporasi. Terus apa lagi tadi? Radiasi. Radiasi. Konduksi. 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 Ya, terus apa lagi? Konveksi. Konveksi, ya. Itu dasar. Nanti ketika kalian ujian itu juga banyak yang ditanyakan mesti itu. Sampai ujian UKOM pun, ujian kompetensi itu juga kehilangan panas akan terbawa karena itu memang dasar pemberian asuhan kita, ya. Oh, bayi itu ternyata bisa kehilangan panas melalui evaporasi. Berarti asuhan yang kita berikan apa? Segera menyelimuti bayi, ya, mengganti bayi baru lahir mengganti dengan handuk kering dan bersih. Gitu, ya. Jadi ada kaitannya semua itu, ya. Oke, ada yang ditanyakan dari materi hari ini? Sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Jelas ya. Oke, materi nanti mungkin akan saya simpan ya. Nanti Zoom ini karena tadi di-record nanti akan saya simpan dan nanti akan saya share ya. Kita bisa menggunakan, nanti bisa kita lanjutkan kalau masih bingung yang mau ditanyakan nanti kita lanjutkan di WA group ya. Untuk materinya nanti bisa disimak kembali ya. Nanti Bu tadi jaringannya agak putus-putus Bu ya. Jadi nanti bisa lihat lagi materinya, bisa disimak kembali ya. Nanti kita bisa lakukan diskusi selanjutnya. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas kehadirannya hari ini ya. Saya ucapkan semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Anis. Ya, sama-sama.